Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandasi, dosen cilik dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Yuk kita lanjutin kuliah online mengenai strategi kewirausahaan digitalnya. Ini yang ketiga ya. Ada yang masih ingat terakhir kita belajar apa? Ya, betul, mengenai bagaimana menjadi seorang wirausaha digital. Kita lanjutin. Ini masih bab 2, tetapi anggap aja ini bagian keduanya ya, yaitu bagaimana menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Belajar dari para pendiri usaha yang sukses di masa kini. Oke, let's get started. Ada banyak realitas di sekitar kita. Tantangan awal dalam melangkah menjadi wirausaha digital adalah mengidentifikasi peluang atau ide bisnis dari banyaknya realitas yang ada. Ya, peluang itu dapat muncul dari hobi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ia juga dapat muncul dari hasil pengamatan terhadap tren yang berlangsung di masyarakat atau dapat pula dari hasil kejelian dalam menangkap permasalahan yang ada dan mampu menemukan solusinya. Nah, yang pertama, ayo kita lihat profil dari Tirta Mandira Hudi. Ya, ini sudah sangat terkenal. Ada juga Bapak Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim. Nah, ini adalah dua orang dari sekian banyak wirausaha digital yang berhasil merealisasikan ide bisnis yang mereka temukan dari hobi ataupun kejelian dalam melihat potensi suatu usaha. Oke. Nah, Beringer and Ireland menjelaskan bahwa bisnis itu bermula dari satu ide yang dapat dijalankan. Ide itu dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. Jadi jangan pernah takut untuk terus menggali ide-ide atau peluang bisnis yang mungkin sekarang lagi kamu pikirkan. Jadi kemudian kita lihat ya, ada ide yang mungkin sangat baik, ada ide yang baik, oke. Mungkin juga ada ide yang tidak potensial. Nah, apa yang ditawarkan oleh Tirta Mandira Hudi ya? Seperti kita tahu beliau adalah founder Shoes and Care. Itu bisnis cuci sepatu yang awal dari hobi membersihkan sepatu miliknya sendiri. Nah, memulai bisnisnya tahun 2013 hingga kini Shoes and Care telah memiliki 30 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini datanya dari Tribunnews 2017 ya. Tapi sekarang Dokter Tirta ini muncul lagi, tren lagi sebagai profil dirinya menjadi dokter. Nah, karena sejak COVID-19 ya, beliau sering muncul di media sosial, di televisi sebagai narasumber. Berikutnya adalah Bapak Nadiem Makarim. Nah, dulunya adalah CEO PT Gojek Indonesia, tetapi sekarang posisinya sudah dialihkan ya. Ini adalah penyedia jasa Gojek itu, transportasi ojek daring yang memulai ide bisnisnya dari apa? Dari melihat permasalahan bahwa pengendara ojek yang menghabiskan banyak waktu untuk menunggu pelanggannya. Sedangkan pelanggan sendiri itu males untuk jalan kaki ke pangkalan ojek. Nah, solusi yang ditawarkannya adalah dengan menghubungkan pengendara ojek dan pelanggannya melalui ponsel. Ya, usaha ini telah dijalankan sejak tahun 2015 dan sukses membawa PT Gojek Indonesia sebagai salah satu perusahaan pengubah dunia versi majalah Forbes di tahun 2017. Keren. Sekarang kita akan bicara mengenai apa sih prinsip dasar dari berbisnis. Nah, ini kita coba untuk gali satu persatu ya. Yang pertama adalah minat ya. Apa itu minat? Minat atau ketertarikan yang besar dalam menjalankan sebuah bisnis adalah prinsip pertama
yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha digital. Kecintaan kalian terhadap sesuatu yang kalian akan jalani akan memotivasi untuk terus maju dalam mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Tanpa minat yang cukup kuat, nah, ini bisa saja berhenti di tengah jalan. Sayang sekali. Yang kedua adalah visi dan misi jangka panjang. Apa itu? Pentingnya memiliki visi jangka panjang dalam berbisnis ini memang akan sangat membantu pengusaha dalam menentukan langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan dalam menjalankan satu bisnis, termasuk apa? Menentukan strategi perusahaan. Clear? Berikutnya, yang tak kalah penting adalah kepemimpinan. Dalam menjalankan suatu bisnis, seorang wirausaha digital haruslah memiliki kemampuan kepemimpinan. Minimalnya lah memimpin diri sendiri, ya. Sudah tertib terhadap diri sendiri. Nah, kemampuan kepemimpinan ini akan semakin diperlukan ketika tidak lagi bekerja sendiri. Jadi sudah punya asisten, sudah punya bawahan, sudah punya partner bisnis, sudah punya mitra, ya. Jiwa kepemimpinan ini juga akan membantu dalam menjaga semangat, terus menjaga kepercayaan, serta kerjasama tim dalam mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Dan jangan dilupakan, berikutnya adalah jaringan atau relasi. Nah, ini kenalkan Pak Hairul Tanjung, mantan menteri juga, sekaligus pengusaha terkenal. Nama kerennya Pak CT ya. CT ini adalah seorang pengusaha sukses Indonesia ya, seperti yang kita tahu. Beliau bilang bahwa dalam membangun usaha, membangun jaringan adalah prinsip yang penting. Membangun relasi harus dimulai dari awal usaha. Bisa membangun dan mendapatkan mitra kerja yang andal akan membantu kita dalam mengembangkan bisnis. Terlebih lagi jika kita punya kendala di tengah-tengah. Nah, pada saat itu maka jejaringlah yang dapat dimanfaatkan. Nah, setelah menemukan ide peluang bisnis, orang wirausaha digital tuh perlu punya skill ya untuk membuat studi kelayakan usaha atau kita singkatnya SKU. Jadi SKU inilah proses menentukan satu ide bisnis yang berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak gitu. Ya. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan bisnis yang akan direalisasikan dan mengukur besaran resiko yang mungkin terjadi. Nah, ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha itu beda-beda. Ya, karena kan ada usaha yang sifatnya itu jasa, ada yang non jasa, atau kita bilangnya berbasis produk. Nah, meskipun demikian, aspek-aspek yang digunakan untuk menentukan kelayakan dalam bisnis itu sama aja ya. Dalam hal ini misalnya aspek pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen dan keuangan, hukum dan perizinan, lingkungan yang kita akan kupas satu persatu di slide berikutnya. Pasar ini kan dapat digambarkan sebagai satu hal kompleks yang di dalamnya itu terdapat peluang dan ancaman, kemudian konsumen dan pesaing, daya beli dan kemudahan, serta parameter lainnya. Nah, kajian terhadap pasar dilakukan dimaksudkan untuk mengukur apakah ide atau peluang bisnis memiliki kemampuan untuk diserap dengan baik oleh pasar atau tidak, ya. Nah, ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis pasar. Pertama itu pastilah kondisi dan karakteristik pasarnya. Seorang wirausaha digital itu perlu mengenali kondisi dan karakteristik tempat yang dijadikan pasar atas barang atau jasa yang ditawarkannya. Apakah target yang dituju itu konsumen konsumen langsung, industri, reseller, atau pemerintah? Wirausaha digital itu dapat pula mengidentifikasi apakah pasar yang dimasuki itu memiliki karakteristiknya itu monopoli, oligopoli,
persaingan sempurna, atau monopolistik, dan lain-lain. Kita akan bicara ini. Ini dia karakteristik-karakteristik pasar yang tadi saya sebutkan. Nah, silakan nanti saudara untuk mengkaji lebih lanjut. Saya kasih contoh aja cara bacanya ya. Pertama, misalnya contoh pasar persaingan sempurna berarti dari segi jumlah pemain itu sangat banyak. Pemain itu artinya bisa pedagang ya, istilahnya. Kemudian dari tipe produk itu seragam atau serupa. Kemudian kontrol terhadap harganya tidak ada. Prasyarat masuk ke dalam suatu pasarnya juga sangat mudah, tanpa hambatan. Kompetisi selain harga, hampir tidak ada ya. Jadi cuman bersaing soal harga aja. Contohnya adalah produk-produk pertanian. Nah, selanjutnya silahkan kalian coba baca sendiri ya. Yang kedua adalah permintaan konsumen. Relasi antara wirausaha digital dan konsumen itu dibangun melalui penawaran dan permintaan atas barang atau jasa. Nah, penawaran berperan dalam mengarahkan minat konsumen. Ketertarikan konsumen untuk membeli barang atau jasa juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Contohnya, harga barang atau jasa yang ditawarkan, benar nggak? Porsi pendapatan untuk dibelanjakan, ini juga. Selera, kemudian ketersediaan atau stok, akses untuk mendapatkan barang atau jasanya, kemudian harga barang atau jasa yang memiliki hubungan substitusi barang pengganti alias pesaing dari barang atau jasa yang kita mau ambil. Nah, kemudian ada tidaknya komplementer barang pelengkap gitu. Saya gini, kita suka kopi manis. Ketika di warung itu hanya ada kopi aja, gulanya habis, apakah kita mau jadi beli atau tidak? Karena fungsi dari gula itulah sebagai komplement. Nah, dengan demikian jumlah permintaan dan penawaran yang berlangsung di pasar saat ini itu dapat dijadikan pasar untuk mengetahui struktur pasar atau struktur pasar dari barang atau jasa yang kita tawarkan. Ketiga adalah produk sejenis maupun substitusinya. Dalam mengidentifikasi produk sejenis, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah membagi pasar dulu menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Atau istilahnya itu adalah market segmentation atau segmentasi pasar. Nah, variabel utama yang digunakan untuk melakukan segmentasi pasar antara lain yang pertama geografis. Berdasarkan provinsi, kabupaten, kecamatan, berdasarkan iklim, berdasarkan bangsa boleh. Kemudian bisa dilihat dari sisi demografis, mau lihat dari segi variasi umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Atau mau lihat dari psikografis boleh juga. Lihat kelas sosialnya, gaya hidupnya boleh. Kemudian dari sisi perilaku, ini juga bisa. Nah, ini kebiasaan dari respon atas barang dan jasa. Ini saya ambil dari Philip Kotler 97. Udah lama banget ya, tapi tenang aja. Philip Kotler tuh bikin buku itu edisinya sering sekali ya. Jadi ada juga Philip Kotler tahun 2019. Tapi isinya sama aja ya. Bebas. Berikutnya adalah dari harga pasaran dan daya beli konsumen. Nah, nih, penetapan harga jual barang atau jasa ini perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya, ya. Jangan kemahalan atau terlalu rendah juga, ya. Nah, bagaimana pendekatan terbaiknya? Yaitu dengan mengukur daya beli masyarakat dengan tingkat pendapatannya atau income, kemudian pendapatan yang belum dibelanjakan, namanya itu disposable income. Dalam hal ini tidak ada ukuran yang pasti sih sebetulnya, namun kecermatan dalam memperhatikan tren konsumsi masyarakat dan harga barang atau jasa yang telah ada turut menentukan kesuksesan penjualan. Salah satu media untuk melihat tren konsumsi masyarakat adalah Google Trends. Kalian coba deh nanti ya, klik aja Google Trends, kalian coba cari tahu produk apa yang ingin kalian lihat di internet ya, responnya seperti apa. Tiap negara itu unik beda ya. Nah, ini contohnya tren konsumsi masyarakat Indonesia 12 bulan terakhir.
Ada warna biru, kuning, merah, hijau itu biasanya berdasarkan apa bidangnya. Misalnya terhadap fashion, terhadap apa tuh? Kosmetik, ya, kuliner dan lain sebagainya. Cobain. Target segmentasi yang tepat ini juga penting ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, mencakup apa? Mencakup desain barang atau jasa, ada merek, logo, moto, kemasan, label, ya. Kemudian juga perlu dilihat mengenai tinggi atau rendah atau setaranya suatu harga dan kualitas barang atau jasa terhadap pesaingnya. Nah, apalagi pemilihan lokasi dan distribusi barang atau jasa. Ini yang melihat jarak, akses, jumlah pesaing ya. Kemudian sarana promosi langsung atau tidak langsung. Lihat juga iklannya, tenaga salesnya, publikasi penjualan pribadinya juga ya. Berikutnya juga ada prediksi penjualan. Nah, ada tahapannya. Pertama, pengumpulan data primer atau survei. Ini sudah kalian lakukan kemarin ya, di minggu pertama. Yang kedua, boleh lihat dari sumber data sekunder, boleh dari buku, dari jurnal, dari news online juga bisa. Berikutnya, kalian juga perlu latihan pengolahan data, tabulasi. Ini juga sudah kalian buat di Google Doc ya, meskipun kemarin mah dibuatin gitu ya, tapi nanti coba sendiri. Yang ketiga, penentuan metode berdasarkan faktor-faktor perubahan ekonomi, politik, dan sosial. Nah, kemudian latihan juga proyeksi data. Nanti banyak alat bantu yang bisa dipakai. Dan terakhir, pengambilan keputusan terkait perencanaan jangka panjang, pendek, terkait produksi, keuangan, dan penjualannya. Dalam pembahasan mengenai kajian terhadap aspek pasar, seorang wirausaha digital berusaha mencari informasi tentang apa kebutuhan dan harapan pasar tentang satu produk. Nah, sedangkan kajian terhadap aspek teknis dan produksi ini lebih diarahkan untuk mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pasar. Analisis teknis dan produksi akan berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ingin dikembangkan. Apa saja mencakup daya tarik barang atau jasa bagi calon pelanggan. Berikutnya adalah sumber daya yang diperlukan saat produksi. Ini juga penting. Apa sih pertanyaan-pertanyaan terkait analisis teknis dan produksi yang bertujuan untuk maksud-maksud pertama, yaitu memvalidasi ide dan peluang bisnis, kemudian mengembangkan sebuah ide, bisa memperkirakan pangsa pasar suatu barang atau jasa, dan melakukan tes pasar atas barang atau jasa yang baru. Ketiga adalah aspek manajemen. Untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha, seorang wirausaha digital harus memastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup. Ya, penilaian dan pengaturan atas sumber daya yang dimiliki itu bersifatnya rinci. Hal yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, apa sih fungsi manajemen? Jadi fungsi manajemen yang berjalan dengan baik itu diindikasi dengan kondisi usaha yang tertata dan terkendali ya. Nah, nanti akan belajar juga POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling di mata kuliah manajemen ya. Berikutnya adalah aspek keuangan. Kalau di sini singkat saja ya. Aspek keuangan ini sangat diperlukan untuk mengukur profitabilitas usaha di masa mendatang. Nah, apa saja pendekatannya? Yang pertama bisa menggunakan present value atau payback period. Nanti juga dilakukan ya. Nah, kalian juga dapat melihat usaha jangka panjang dari situ. Kemudian dapat melakukan penilaian kelayakan usaha kalau kalian mencoba untuk memasukkan inflasi dan time value of money. Oke, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dan sumber daya investasi, tentu ya. Angsuran pinjaman, ada break even point-nya, atau kalau istilah lainnya adalah apa namanya? Kok saya lupa ya?
apa HPP HPP. Jadi break-even point itu HPP. Nah, kemudian penilaian modal dasar usaha dan penyusunan laporan keuangan. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang kalian keuntungan berkuliah ya, karena dari awal sudah diinformasikan mengenai pentingnya hal tersebut. Tidak sedikit UMKM-UMKM yang sudah berjalan saat ini ternyata belum mampu untuk membuat laporan keuangan dengan baik ya. Memang kalau saat kondisinya tidak mengganggu, tetapi jika ada sesuatu yang ingin dikembangkan di masa depan, maka laporan keuangan adalah satu keniscayaan yang perlu ada ya. Apalagi aspek hukum dan perizinan ya. Penilaian atas keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen sebelum menjalankan usaha itu merupakan hal yang penting. Apa aja dokumennya? Yaitu badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, maupun dokumen pendukung lainnya. Dari aspek hukum, ini tujuannya adalah menganalisis legalitas usaha, yaitu ketepatan bentuk badan hukum, perizinan, dan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga, baik itu berupa perorangan, bank, koperasi, lembaga pembiayaan lainnya ya. Sekalian aja kita bahas aspek lingkungan terakhir. Jadi lingkungan itu dapat berperan sebagai peluang sekaligus ancaman atas keberlangsungan suatu usaha. Nah, analisis terhadap aspek lingkungan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dan hal-hal lain terkait AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian mengenai materi gali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Di video selanjutnya, teman-teman akan dapat materi mengenai manajemen usaha ya, manajemen bisnis. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.